Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Kembali kita belajar mengkaji ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan melanjutkan kajian tentang adab, tentang bagaimana seorang itu belajar. Karena terkadang kita mendapati ada banyak yang punya ilmu, tapi ilmunya nggak berkah. Sehingga adab itu adalah tanda kesuksesan seseorang. Agar ilmunya berkah dan dia menjadi orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa meminta perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kita akan lanjutkan membaca kitab At-Tibyan. Tafadhal. Barakallahu fikum. Mendahulukan giliran yang lebih dahulu datang. Jika muridnya banyak, hendaknya mendahulukan giliran murid yang pertama kali datang dan seterusnya. Jika yang pertama rela didahului, maka tidak mengapa ia mendahulukan yang lain. Hendaknya guru menunjukkan wajah yang ceria dan berseri-seri di hadapan mereka, memeriksa keadaan mereka, dan menanyakan perihal ketidakhadiran teman-teman mereka. Barakallahu fikum. Nah, di sini sebuah adab yang perlu diperhatikan oleh para guru ya. Ketika dia punya murid yang banyak. Kalau bicara banyak ini, ya nggak harus penuh masjidnya. Boleh jadi 2-3 orang. Itu udah banyak. Sehingga bagaimana cara dia untuk mengatur. Apakah dimulai dengan yang paling jauh? Tidak. Dimulai dengan yang lebih awal datang. Dan ini juga penting sebagai adab para penuntut ilmu untuk tidak telat hadir ketika belajar. Sebagaimana gurunya telah menyempatkan diri untuk mengajari, untuk memberikan ilmu, maka murid-murid hendaklah menghargai gurunya dengan cara dia tidak telat. Menghormatin gurunya. Nanti kita akan baca lebih panjang lagi tentang bagaimana adab murid. Ini kita bicara adab guru ya. Bahwasanya guru ini ya kalau mau mendahulukan yang telat nggak ada masalah. Dengan catatan yang awal ridho. Kadang-kadang kan ada anak yang
dipanggil sama gurunya, ayo sini engkau setoran umpamanya. Ternyata dia belum siap, dia bilang guru enggak, mungkin yang lainnya dahulu, nggak ada masalah. Artinya yang lainnya itu dipersilahkan oleh yang punya hak tadi. Kemudian bagaimana guru ini perlu menunjukkan keceriaan. Rasul SAW pernah berpesan kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Seorang murid itu, ini pelajaran buat yang sekarang masih murid ya, karena insya Allah suatu saat dia akan menjadi guru. Seorang murid itu senang banget ya ketika dia melihat gurunya tersenyum. Menyejukkan hati, melapangkan dada. Tapi kalau melihat gurunya dengan wajah cemberut ya, yang tidak ada kasih sayang seakan-akan dari dia, maka ini menyebabkan mereka jadi malas sama gurunya. Bahkan kalau murid itu sudah nggak suka sama gurunya, melihat gurunya kayak gitu, sulit bagi dia untuk menyerap ilmu yang disampaikan gurunya. Karena di dalam dirinya sudah ada ketidaksenangan. Maka guru perlu belajar bagaimana dia bermuamalah, berinteraksi dengan anak-anak. Masuk kelas bagaimana umpamanya ketika di kelas. Bagaimana dia menyapa anak-anaknya, mengucapkan salam kepada mereka. Dan ada satu hal yang penting ya, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa yatafaqqad ahwalahum. Dan memeriksa keadaan mereka, artinya menanyakan kepada mereka, kaif halak, gimana kabarnya, gimana kabar keluarganya. Dan di sini menanyakan yang tidak hadir. Yang tidak hadir pada kajian ditanyakan. Jadi bukan guru ini sekedar ya pokoknya anak-anak mau belajar, selesai absen semua, gurunya keluar. Dia perlu tanya kepada murid-muridnya. Gimana kabarnya umpamanya, pagi kedengar ada sesuatu di kota dia dengan keluarga dia. Kemudian juga bertanya tentang Fulan, kenapa Fulan nggak hadir gitu loh. Siapa yang tinggal sama Fulan? Apa penyebabnya tidak hadir? Boleh jadi Fulan sakit umpamanya. Jadi perlu ada perhatian dari guru kepada murid-muridnya. Ketika sang guru perhatian, murid akan menunjukkan bagaimana kesukaan mereka. Dan insya Allah hal itu akan membantu mereka untuk lebih semangat lagi belajar. Kalau gurunya berkunjung mungkin ke rumah murid yang sakit, atau telepon, tanya gimana kabar antum. Maka insya Allah kita menjadi guru yang memberikan manfaat kepada murid-murid. Bagaimana Nabi SAW di majelisnya. Beliau tanya, mana Fulan? Apakah Fulan sakit? Kata dia, akhirnya dikirim orang tanya gimana kondisi Fulan. Dikasih tahu, Fulan gak sakit sebenarnya Rasulullah, Fulan ada masalah. Atau nanti dikasih tahu Fulan sakit. Nabi berkunjung SAW menjenguk sahabatnya. Artinya guru ini perhatian sama muridnya. Sholat aja Nabi SAW. Kadang-kadang beliau bertanya, Fulan hadir enggak? Fulan hadir enggak? Sekarang kan ada absen. Ketika tahu Fulan enggak hadir, loh kemana Fulan ini? Ada yang tahu kondisinya? Ketika ada yang tahu, kita tanyakan. Enggak ada yang tahu, cari tahu. Atau kalau enggak pekan depannya ketika lihat Fulan hadir, loh engkau pekan lalu kok enggak hadir, kenapa engkau gitu loh. Maka jadilah guru yang penyayang dan pengasih, yang senantiasa menyenangkan hati murid-muridnya. Walaupun dia tegas umpamanya. Dia tegas. Disinilah jamaah. Jadi guru yang dikatakan ada guru killer umpamanya. Karena dia disiplin.
Nah, silahkan engkau dengan disiplinmu. Silahkan engkau dengan ketegasanmu. Tapi tolong ada yang menyeimbangkan hal itu. Guru ini memang disiplin, tegas. Tapi dia perhatian sama anak-anaknya. Dia sayang sama anak muridnya. Dia menanyakan kenapa mereka tidak hadir. Ini yang perlu senantiasa dilakukan oleh guru. Sambil mendoakan murid-muridnya tentunya kalau ada yang sakit. Supaya Allah segera menyembuhkan mereka. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Niat lillahi ta'ala. Para ulama berkata, jangan sampai menolak mengajari seseorang dengan alasan orang tersebut tidak memiliki niat baik. Adapun Sufyan dan lainnya mengatakan, menuntut ilmunya seseorang itu sudah merupakan niat baik. Ulama juga berkata, nah, dilanjutkan dulu. Ulama juga berkata, awalnya kami menuntut ilmu dengan niat karena selain Allah. Namun ilmu enggan kecuali jika diniatkan karenanya. Artinya, pada akhirnya niat tersebut akan berubah karena Allah. Barakallahu fiik. Ya, ini bicara bagaimana adab seorang guru kalau mendapati muridnya niatnya bukan nggak baik ya. Di sini disebutkan jangan sampai menolak mengajari seorang dengan alasan orang tersebut tidak memiliki niat yang sahih. Bukan yang baik tapi niat yang benar. Diganti niat yang benar. Berapa banyak anak ini ketika belajar, tujuannya apa? Ada orang yang belajar mamanya nggak enak karena disuruh sama orang tua, sebenarnya nggak kepingin gitu loh. Jadi niat kehadiran dia itu karena orang tua yang nyuruh. Terus guru, oh kalau niat karena orang tua aku nggak mau ngajarin mamanya. Enggak, jangan sampai. Tetap diajarin. Ada lagi yang datang mamanya belajar, kenapa engkau? Ya untuk ngisi waktu kosong. Daripada nggak ngapa-ngapain, Hasan aku kajian. Jangan nunggu anak itu memang niatnya benar-benar ingin mengangkat kebodohan dari dirinya, ikhlasillahi ta'ala. Maka di sini disebutkan kedatangan mereka untuk belajar itu sudah niat. Lalu mereka meninggalkan keluarganya. Mereka datang ke rumah Allah atau datang ke rumah gurunya untuk belajar. Maka di sini disebutkan oleh Sufyan, talabahum lil ilmi niyah. Itu bukti dia niat mau belajar. Walaupun tadi dorongannya macam-macam lah. Dan di sini disebutkan ucapan para ulama ya. Bagaimana mereka mengatakan talabnal ilma li ghairillah. Awalnya kami menuntut ilmu dengan niat karena selain Allah. Artinya mungkin urusan duniawi ya. Dilihat orang-orang pada sedang belajar, kepingin dia bersaing sama kawannya, belajar juga. Atau sekarang mungkin ingin naik pangkat, ingin ya mendapatkan sesuatu dalam urusan dunia. Apa kata mereka? Fa'aba an yakuna illa lillah. Namun ilmu enggan kecuali jika diniatkan karenanya. Artinya dia sambil belajar, nanti dia baca ayat-ayat Allah, ya, baca hadis-hadis Nabi SAW, baca hadis tentang innamal a'malu binniyat, baca ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dengan dia belajar terus, berubah niatnya akhirnya untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya ada anak didik yang datang karena orang tua, yang datang karena ngisi waktu. Terakhir niatnya lillahi ta'ala. Maka guru tetap bersemangat walaupun dia mendapatkan murid yang niatnya tadi bukan karena Allah Azza wa Jalla, tapi dengan berjalannya waktu, dengan dia terus belajar, mengkaji, semoga niat yang awalnya bukan untuk Allah kelak berubah untuk Allah Jalla Jalaluhu. Jadi ada anak-anak yang mungkin dipaksa sekarang belajarnya sama orang tuanya. Ya kita lihat anak-anak ngaji, sebenarnya dia maunya main gitu loh. Maunya dia bersenang-senang. Tapi karena dipaksa akhirnya dia belajar. Ketika gurunya tahu nih niatnya nggak benar, akhirnya sang guru malas ngajarin. Jangan. Boleh jadi dia menjadi salah satu kebaikan kita. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan.
Hendaknya ia menjaga kedua tangannya agar tidak melakukan hal sia-sia saat mengajar, menjaga kedua matanya dari melihat sesuatu yang tidak perlu, duduk dalam keadaan suci dan tenang, menghadap kiblat, serta hendaknya mengenakan baju yang berwarna putih bersih. Masya Allah. Nah, ini bicara adab guru lagi ya. Bagaimana guru ini ketika hadir di majelis ilmu. Jangan melakukan tindakan dengan tangannya yang menunjukkan hal-hal yang sia-sia ya. Pokoknya gurunya ngajar ya sambil muter-muter pena kadangkala. Akhirnya muridnya melihat kepada gurunya yang lagi mainan pena. Atau ada permainan spinner ya. Ada spinner yang biasa dipakai ya. Jangan. Kemudian atau main pulpen dimasuki tutup sehingga mengganggu konsentrasi muridnya. Hal ini jangan. Tangan sang guru usahakan benar-benar bagaimana dia membuat muridnya jadi serius dan mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian berkaitan dengan tangan tadi. Berkaitan dengan kedua matanya. Jangan jelalatan melihat yang tidak perlu. Kemudian usahakan duduk dalam kondisi suci. Suci. Penuh dengan wibawa, tenang ini maksudnya penuh dengan wibawa duduknya, benar. Menghadap ke kiblat. Subhanallah. Jadi memang Anda lihat di Masjid Nabawi, majelisnya guru itu, masyaikh yang ada di Masjid Nabawi itu tidak seperti kajian di masjid kita. Karena di Masjid Nabawi kan ada banyak kajian tuh, di Masjidil Haram juga banyak kajian. Jadi kajiannya itu bukan di tempat pengimaman. Mejanya ditaruh di depan imam. Sehingga yang menghadap ke kiblat itu adalah jamaah yang hadir. Tapi sebaliknya, yang menghadap ke kiblat itu adalah siapa? Gurunya. Nah, kalau kita lihat majelis di masjid-masjid kita itu kebalikannya tadi. Kebalikannya, di mana yang menghadap ke kiblat itu adalah murid-muridnya, sang guru menghadap membelakangi kiblat. Di sini Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya gurunya yang menghadap kiblat. Seperti yang terjadi di Masjid Nabawi. Karena memang mereka selesai sholat, akhirnya ada majelis-majelis di masjid, ada di tiang sana majelis, tiang sana ada majelis. Gurunya biasanya menghadap ke kiblat, muridnya menghadap kepada gurunya. Nanti kalau pas waktu sholat, ya sudah semuanya menghadap ke kiblat. Ini yang beliau arahkan di sini. Kemudian bicara bajunya. Beliau mengatakan, ya kalau bisa pakai baju putih yang bersih. Subhanallah jamaah. Ada seorang guru melihat muridnya pakai baju putih. Apa kata gurunya kepada muridnya? Engkau, kalau dulu itu ada istilah di winter ya. Jadi aslinya baju kan putih. Benang itu mungkin putih kalau katun dari kapas tadi ya. Akhirnya mereka lebih banyak pakai baju putih. Maka gurunya mengatakan, engkau warnai bajumu. Supaya apa? Supaya engkau nggak sibuk bersihin baju. Karena orang kalau pakai baju putih, nggak lama sininya, bagian lengannya sudah kotor, ya bagian lehernya kotor. Kalau kena noda dikit kotor, kelihatan. Akhirnya si murid ini sibuk ngurusin bajunya. Seharusnya dia sibuk menuntut ilmu, tidak terlalu mempedulikan penampilan. Ya penampilan yang biasa-biasa aja, pakai baju bersih. Tapi jangan sampai akhirnya dia sibuk dengan urusan bajunya. Sedangkan gurunya dianjurkan pakai baju putih. Karena Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya sebaik-baiknya baju kalian adalah yang warna putih. Dan kalian kafani orang yang mati di antara kalian
dengan baju warna putih. Ini bagi yang punya ya. Tapi bukan berarti yang dipakai Nabi SAW baju putih terus, enggak. Nabi pakai baju hijau, Nabi pakai baju merah, sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjutkan. Jika telah sampai di tempat duduk, hendaknya ia melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk, baik ketika majelisnya diadakan di masjid atau tempat lain. Jika diadakan di masjid, maka lebih ditekankan lagi karena makruh baginya duduk sebelum melaksanakan sholat terlebih dahulu. Hendaknya pula ia duduk bersila jika mau atau duduk dengan model lain. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, di sini beliau menganjurkan ya, agar guru itu ya sholat sebelum kajian. Kalau di masjid sholat tahiyatul masjid, kalau di tempat lain, ya mungkin bukan di masjid, ya dia sholat sunnah. Bisa jadi sholat sunnah mutlak, ketika itu bukan waktu larangan, atau sholat sunnah ba'diyah atau qabliyah. Ini berkaitan dengan adab guru. Ahibati fillah, sholat ini membuka pintu-pintu kebaikan. Rasul SAW mengatakan, as-salatu khairu maudhu. Sholat itu sebaik-baiknya ibadah yang ditetapkan. Barang siapa yang ingin banyak sholat, fadol, yang mau sedikit terserah. Maka seorang guru ketika hadir, kalau di masjid, tahiyatul masjid, kalau bukan tahiyatul masjid, dia sholat sunnah. Bisa jadi sholat sunnah setelah wudhu ya, dia sholat, setelah itu baru dia duduk untuk ngajar. Di sini disebutkan, dia mau duduk bersila, silahkan, atau model lain. Kita lihat, kalau tempatnya itu besar ya, kursinya itu besar. Anda lihat sebagian masyayikh sampai hari ini ketika duduk di kursi yang tinggi di atas dia, karena muridnya duduk di bawah, duduk di atas, dia duduknya bersila aja. Jadi di atas bersila, bukan duduk seperti yang kakinya diletakkan di bawah, enggak. Tapi Imam Nawawi mengatakan, ya bebas sebenarnya. Kalau dia mau duduk bersila silahkan, dia nggak bersila, nggak ada masalah. Jadi ini berkaitan dengan duduknya guru. Baik, dilanjutkan. Abu Bakar bin Abu Daud As-Sijistani riwayatkan dengan sanadnya bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu duduk bersimpuh ketika mengajar orang-orang di masjid. Ya, ini nggak duduk. Jadi murid itu lebih dianjurkan duduk bersimpuh ya. Seperti ketika Nabi SAW di masjid, kemudian datang Jibril, bagaimana duduknya Nabi dan bagaimana duduknya Jibril. Nabi duduk bersimpuh, dan Jibril datang duduk bersimpuh. Guru sama muridnya sama-sama bersimpuh. Di sini diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud kalau ngajar, beliau duduknya bersimpuh gitu. Dan memang kalau duduk bersimpuh itu biasanya memang lebih capek ya. Tapi lebih serius ya, daripada duduk bersila. Namun beliau menyebutkan ini kembali kepada kondisi ustadznya, gurunya. Dia mau duduk bersimpuh silahkan, mau duduk bersila juga dipersilahkan. Barakallahu fiik. Nah. Tidak merendahkan ilmu. Termasuk adab yang ditekankan dan harus diperhatikan adalah jangan sampai seorang guru menghinakan ilmu dengan pergi ke tempat sang murid. Misalnya, pelajar tersebut merupakan khalifah atau orang yang statusnya di bawah khalifah, maka seorang guru tidak boleh mendatanginya untuk mengajarinya. Nah, afwan. Ini ucapan maka seorang guru tidak boleh. Ini dihapus ya di maka seorang guru tidak boleh mendatanginya untuk mengajarinya. Ini tidak ada di bahasa Arab. Sepertinya ini pemahaman dari penerjemahnya. Baik, dilanjutkan.
Misalnya pelajar tersebut merupakan khalifah atau orang yang statusnya di bawah khalifah. Seorang guru harus menjaga ilmu tersebut dari hal semacam ini, sebagaimana yang dilakukan para salaf radhiyallahu anhum dalam banyak kisah-kisah populer. Naam jamaah, ini termasuk mengagungkan ilmu ya. Bagaimana para salafus saleh ketika diminta untuk ngajarin di rumahnya, sedangkan ini ngajar di masjid dan dia bisa datang ke masjid sebenarnya, namun karena dia kepingin waktu privat, ya, dia minta gurunya datang ke tempatnya. Para salafus saleh nggak mau, kau datang di sini duduk, mau belajar fadhol duduk gitu bersama umat Islam. Ini kalau bicara ilmu, seharusnya ilmu itu diagungkan. Bagaimana dengan memberikan pelajaran privat di rumah, Pak? Kalau anak itu belajar sebenarnya, tapi punya kelemahan, dia bukan nggak mau belajar di masjid ya, bukan nggak mau belajar dengan umat Islam, dia mau sebenarnya, dan dia sudah belajar, tapi dia kepingin tambahan. Kan ada guru privat Quran umpamanya di rumah ya. Anak itu belajar gitu. Cuma dia butuh perhatian khusus supaya dia bisa lebih semangat lagi. Akhirnya sang guru datang. Maka ingat jangan sampai kita menghinakan ilmu. Tapi niatkan memang untuk mengajarkan ilmu tersebut. Apalagi kalau orang tersebut tadi disebutkan, dia sebenarnya sudah belajar, sudah semangat, tapi memiliki keterbatasan sehingga dia perlu pengajaran khusus. Namun kalau orang yang minta diajar ini karena seorang pejabat, dia nggak mau kumpul sama orang-orang biasa, dia mau pelajaran tersendiri, maka berbeda yang seperti ini. Lebih baik kita tidak mendatanginya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan subhanallah seperti yang kita bahas ya Imam Nawawi ini. Bagaimana Imam Nawawi ini sempat memberikan nasihat kepada sultan ya. Kirim surat kepada sultan agar memperhatikan umat Islam, apalagi pada waktu itu ada masa perang ya. Kata khalifah apa? Ya sudah kalau gitu orang itu putuskan, nggak usah dikasih lagi dari kerajaan, dari khilafah yang ada pada waktu itu. Gajinya diputus semuanya, fasilitas yang diberikan kepada dia diputuskan. Apa kata orang-orangnya raja? Wahai raja, orang ini tidak makan dari pemberian kerajaan atau khilafah. Sehingga tadi dia lebih bebas menyampaikan kebenaran. Dan di sini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwasanya seharusnya nggak datang kita ke tempat-tempat mereka, biarkan mereka yang datang ke majelis kita. Ini kalau bicara menuntut ilmu. Kalau dakwah beda lagi, kita yang mendatangin. Nabi SAW datang tuh ke rumahnya orang-orang, mendakwain mereka, ke tempat kumpulnya mereka. Ini kalau bicara berdakwah, maka dikatakan ilmu itu didatangin. Tapi dakwah itu ya kita mendatangi untuk menyampaikan agama Allah ini. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Memiliki majelis yang luas. Hendaknya ia membuat majelis yang luas agar memungkinkan bagi pelajar untuk duduk dan bergabung. Sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul majalisi awsa'uha. Sebaik-baik majelis adalah yang paling luas. Hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya pada awal-awal bab adab dengan sanad sahih dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Masya Allah jemaah. Ya, hadis ini diperselisihkan kesahihannya, tapi disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dan juga oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi ketika membuat majelis, usahakan majelisnya itu di tempat yang luas. Kalau muridnya banyak. Jadi sebenarnya menyesuaikan dengan kondisi muridnya. Ketika muridnya sedikit, ya udah. Dengan tempat yang kecil cukup, silahkan. Maka yang Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di sini berkaitan dengan majelis ini,
agar memungkinkan bagi pelajar untuk duduk dan bergabung. Jadi tujuannya bagaimana mereka bisa bergabung. Ana rasakan ketika Ana memberikan kajian di beberapa masjid yang masjidnya itu mungkin kurang luas. Sehingga jamaah itu harus berdiri. Jamaah kadang-kala nggak dapat tempat. Jamaah sebagian terpaksa pulang. Karena majelisnya sempit. Maka bagi para guru hendaklah dia mempertimbangkan masjidnya seperti apa. Kalau masjidnya luas, ahlan wasahlan. Jadi orang itu nyaman gitu loh. Nggak berdesak-desakan. Tapi kalau memang nggak ada lagi tempatnya, ya apa hendak dikata. Itu yang namanya terpaksa. Dan di sini disebutkan ada sebuah hadis yang tadi Anda sampaikan diperselisihkan. Khairul majalisi awsa'uha. Sebaik-baiknya majlis adalah yang paling luas. Kenapa paling baik? Karena jumlah jamaahnya semakin banyak. Mereka semakin nyaman. Dan ya namanya kalau orang sudah nyaman, insya Allah dia bisa menyerap ilmu dengan lebih baik lagi. Barakallahu fiik. Nah. Adab orang yang mempelajari Al-Quran. Semua yang telah kami sebutkan pada adab-adab seorang guru berlaku pula bagi murid. Di antara adab-adab seorang pelajar ialah menjauhi semua faktor yang menyebabkan lalai dari belajar, kecuali bila dibutuhkan. Hendaknya ia menyucikan hati dari segala kotoran, agar layak menerima Al-Quran, menghafalnya, dan memetik buahnya. Barakallahu fiik ya. Iya, semua adab yang berkaitan dengan guru, hendaklah murid juga mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Karena insya Allah murid ini bakal jadi guru gitu. Kemudian di sini disebutkan secara spesifik tentang apa saja yang harus dilakukan murid. Adab yang pertama adalah menjauhi semua faktor yang menyebabkan lalai dari belajar. Kecuali bila dibutuhkan. Para penuntut ilmu ini memang ya harus siap capek dan lelah. Bicara handphone nih. Kalau ternyata handphone ini menyebabkan lalai, ya ditinggal handphonenya. Kenapa di sekolah dilarang pakai handphone? Karena ini termasuk menyebabkan lalai. Orang tua aja kalau sibuk pegang handphone, dia lalai sama pekerjaannya. Lalai sama anak-anaknya. Bagaimana dengan anak-anak ini? Yang terkadang mereka masih berpikir untuk bersenang-senang saja hidupnya. Maka apabila hal itu dibutuhkan, silahkan. Tapi kalau enggak, tinggalkan ya. Tinggalkan. Kalau orang mengatakan, anak butuh handphone, yang penting bisa buat telepon sama SMS. Oh ada. Nah, kita beli itu umpamanya. Karena tujuan kita hanya telepon dan SMS umpamanya. Ada yang sibuk jalan-jalan terus. Naik gunung umpamanya ini itu. Lihat engkau perlu enggak? Yang kau perlukan sekarang dengan umur yang Allah berikan adalah fokus menuntut ilmu, belajar. Supaya engkau dapat ilmu yang banyak. Ilmu ini kalau kita menyerahkan diri kita secara penuh kepadanya, kita hanya akan dapat sedikit. Bagaimana kalau kita hanya setengah-setengah atau ketika ada waktu saja. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian di sini disebutkan menyucikan hati dari segala kotoran. Ini yang kapan hari ditanyakan ya. Tentang bagaimana ketika ada hasad kepada saudara kita, nggak suka sama saudara kita, ya akhirnya sulit menerima Al-Quranul Karim. Karena wadahnya ilmu itu hati. Wadahnya ilmu itu hati. Kalau ternyata hatinya penuh dengan karat, penuh dengan penyakit, penuh dengan hal-hal yang merusaknya, maka bagaimana Al-Quran itu akan masuk ke dalam. Sedangkan wadahnya buruk. Maka di sini disebutkan agar layak menerima Al-Quran, menghafalnya, dan memetik buahnya. Dan rasakan jamaah, ketika seorang itu berusaha membersihkan hatinya dari iri, dengki, syahwat, dan macam-macam, akan nampak di dalam dirinya cahaya yang memudahkan bagi dia untuk menuntut ilmu. Nah, dilanjutkan.
Diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu." Ketahuilah, sungguh di dalam jasad itu ada segumpal darah. Jika ia baik, baik pula seluruh jasad tersebut. Dan jika ia rusak, rusak pula seluruh jasad tersebut. Ketahuilah itu adalah hati. Lanjutkan. Benarlah orang yang berkata, hati baik cocok untuk menerima ilmu, sebagaimana tanah yang subur bagus untuk bercocok tanam. Masya Allah, barakallah fiik ya. Hadis Nabi ini menjadi penyemangat kita untuk bersihkan hati kita. Sesuai dengan bersihnya hati kita, insya Allah setara dengan itu ilmu yang akan kita terima. Dan manfaat yang akan kita dapatkan. Tapi kalau hatinya rusak, penuh dengan kotoran, dikasih ilmu, ya kotoran itu akan mengotori ilmu yang dia dapatkan. Karena wadahnya adalah hati. Kayak gelas ya. Kita tahu susu itu putih. Menyenangkan dilihat. Tapi kalau diletakkan di gelas bening ya. Gelas kaca yang bening. Yang sudah banyak lumutnya. Atau yang banyak bekas teh. Kita lihat kadang-kala ada gelas karena sering dipakai teh. Sampai kelihatan bekasnya teh itu di gelasnya itu. Ketika dikasih susu, susunya putih. Tapi karena wadahnya kotor, apa yang akan terjadi? Kelihatan susu itu kotor. Maka hendaklah orang-orang ini benar-benar memperhatikan tempatnya ini. Dan tempatnya itu adalah hati, tempatnya ilmu. Kalau hatinya benar, insya Allah semuanya jadi benar. Ya kayak disebutkan seperti tanah lah. Tanah yang subur. Itu kalau tanahnya subur ditanamin apa aja jadi. Tapi kalau tanahnya nggak subur, wah antum mau kasih pupuk apa saja mati tuh tanaman nantinya. Maka hendaklah kita memperhatikan kondisi hati kita. Nah, dilanjutkan. Hendaknya ia rendah hati dan juga bersikap sopan terhadap gurunya. Walaupun sang guru lebih muda umurnya, tidak setenar dirinya, tidak semulia nasab dan kesolehannya, serta lainnya. Hormatilah ilmu, karena dengan cara menghormati ilmu akan didapatkan kefahaman terhadap ilmu tersebut. Mereka berkata, al-ilmu harbun lil fatad muta'ali, as-sayli harbun lil makanil 'ali. Ilmu itu pantangan bagi seorang pemuda tinggi hati, sebagaimana air pantang mengalir ke tempat tinggi. Masya Allah, barakallah fiik. Ya jemaah, di sini ada terjemahan yang mungkin perlu diganti dengan yang lebih tepat. Hormatilah ilmu diganti dengan, karena bahasanya lebih kepada tawadhu ya. Di sini disebutkan wa yatawadha lil ilmi. Hendaklah dia merendahkan diri, merendahkan hati. Merendahkan hati untuk ilmu. Taib. Nah, hendaklah dia merendahkan diri untuk ilmu yang dengan cara itu, cara merendahkan di hati itu akan didapatkan kefahaman terhadap ilmu tersebut. Iya, kalau orang sombong gimana dia mau belajar ya, Ma? Yang meremehkan gurunya, yang dilihat mungkin gurunya nggak sehebat dia punya gelar yang tinggi, gurunya mah cuma lulus SMP umpamanya atau lulus SMA. Tapi boleh jadi dia punya kelebihan. Dia faham Al-Quran, dia mengkaji Al-Quran dengan baik dan benar. Maka hendaklah murid itu mengagungkan gurunya, memuliakan gurunya walaupun gurunya lebih muda. Karena terkadang jamaah ada orang-orang yang telat belajar ilmu agama. Belajar Al-Quran telat.
Gurunya baru lulus pesantren. Umurnya mungkin 22 tahun. Anggap 20 tahun. Ini gurunya sudah 50 tahun dan dia pejabat umpamanya. Orang penting di kabupaten tersebut. Maka hendaklah tetap tawadhu. Ingat, semua tujuan belajar adab ini supaya kita dapat manfaat dari ilmu tersebut. Maka dikatakan di sini, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu pantangan ya, harap ini perang lah. Untuk seorang pemuda yang tinggi hati, yang sombong. Sebagaimana air pantang mengalir di tempat yang tinggi. Ya, air itu nggak mau naik ke atas, air itu turunnya ke bawah. Disebutkan jamaah, ilmu ini ada tiga jengkal. Jengkal yang pertama, orang kalau masuk ke jengkal pertama fase ini, biasanya dia akan sombong. Merasa tahu ini karena sebelumnya dia nggak tahu dan dia berpikir orang-orang pada nggak tahu, dia yang lebih ngerti. Ini fase yang pertama. Fase yang kedua, dia akan tawadhu. Dia akan merendahkan hati. Dalam artian dia nggak sombong, dia nggak congkak ya. Yang ketiga, fase yang ketiga, ketika dia sampai ke jengkal yang ketiga, alima annahu la ya'lamu syai'an. Dia tahu kalau ternyata dia nggak tahu apa-apa. Artinya dia semakin berilmu, semakin takut sama Allah Azza wa Jalla, semakin merendahkan hatinya, merendahkan dirinya bahwasanya dia adalah orang yang tidak ngerti apa-apa. Maka di sini kalau masih ada kesombongan di dirimu karena gurunya mungkin ya di bawah dia dari sisi materi, dari sisi kedudukan, dari sisi macam-macam lah. Sehingga dia nggak mau belajar, akhirnya nggak dapat berkah dari ilmu yang didapatkan. Baik, dilanjutkan. Hendaknya ia mematuhi guru, berkonsultasi dengannya di setiap permasalahannya, menerima perkataannya sebagaimana pasien yang cerdas mematuhi saran dokter ahli yang tulus memberi nasihat. Dan Allah, itu lebih utama. Nah, ahibati fillah. Di sini mungkin bukan hanya mematuhi ya, tapi tunduk. Hendaklah ia tunduk kepada gurunya. Ya, karena gurunya ngerti, dia nggak ngerti. Gurunya faham, dia nggak faham. Maka hendaklah dia tunduk kepada gurunya. Dikasih arahan, lakukan ini, dia lakukan. Apalagi tahu gurunya adalah orang yang soleh. Kemudian berkonsultasi dengannya. Punya masalah apa saja, konsultasi. Apalagi para pedagang ya, yang kadang-kala ada urusannya dengan makan harta haram. Maka hendaklah dia konsultasi sama gurunya di setiap permasalahannya. Di beberapa sekolahan itu ada dosen pembimbing atau ada guru pembimbing. Ya biasanya nih anak kalau tanya kepada guru lain sulit. Tapi kalau sama guru pembimbing insya Allah akan lebih mudah. Kemudian bagaimana dianjurkan sama Al-Imam Nawawi. Hendaklah dia menerima ucapannya. Menerima perkataannya. Totalitas terima ucapan. Seperti pasien yang cerdas. Nah, di sini disebutkan seperti pasien yang hadik ya. Yang cerdas, yang berakal, dia akan menerima ucapan tabib, guru, yang dia tahu gurunya ini ingin kebaikan buat dia. Pinter lagi. Makanya kadang-kala orang kalau sakit itu dibawa kemana saja dia mau. Meninggalkan keluarganya, bayar duit banyak, berangkat dia, yang penting dia sehat. Seorang penuntut ilmu seharusnya seperti itu. Nanti ketika ketemu sama gurunya, diapain sama gurunya, sama tidak bertentangan dengan agama, dia tunduk kepada gurunya. Long pasien aja disuruh makan ini 1 jam sebelum makan siang, dia lakukan. Minum airnya ditakar, dia lakukan. Ini harus berjemur di bawah matahari, dia kerjain. Sama dokter nih, yang hanya memperbaiki urusan
fisik kita. Bagaimana dengan yang memperhatikan atau memperbaiki urusan hati kita? Maka dikatakan oleh Imam Nawawi, hadza aula, ini lebih pantas yang seperti ini, lebih utama. Taib. Dilanjutkan. Berguru kepada guru yang berkompeten. Bergurulah kepada seorang yang berkompeten, yang jelas agamanya, nyata ilmunya, dan telah terkenal kapasitas keilmuannya. Barakallahu fikum ya. Ini kalau bicara, kita mau cari guru, gimana kriteria guru tersebut ya. Maka disebutkan di sini, yang pertama bicara secara akademik, secara keilmuan dia. Maka dia mumpuni ilmunya umpamanya. Yang kedua, bicara tentang, ini perlu ditambahin ya, keunggulannya dalam beragama sebenarnya. Keunggulannya dalam beragama. Jadi yang pertama, dia perhatikan gurunya ini yang berkompeten, yang jelas agamanya, kemudian ilmunya juga mantap ya. Sebutkan wa dhaharat diyan wa tahaqqaqat ma'rifatu. Ilmu pengetahuannya ya sudah terwujudkan di dalam dirinya. Kemudian di sini washtaharat siyanatuhu, dan terkenal bukan kapasitas keilmuannya, penjagaannya terhadap ilmu. Kita jangan sembarangan. Anak pokoknya ada ustadz siapa aja, anak belajar. Anak mau menyaring yang baik dan yang buruk. Antum ini sedang belajar. Nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Apa yang diucapkan ustadz, antum anggap itu sebuah kebenaran. Karena kita nggak punya bekal, nggak punya modal. Maka disebutkan kalau mau cari guru, cari yang pertama, ya, yang sempurna keahliannya. Dia berkompeten. Yang kedua, bicara agamanya. Dia orang yang agamis. Kemudian yang ketiga, ya, keilmuannya itu hak. Jadi bicara dia memang orang yang ahli, agamanya baik, ilmunya juga diakui, kemudian washtaharat siyanatuhu, yaitu terkenal penjagaan dia dengan ilmu itu, dia orang yang sudah dikenal. Baik, barakallahu fiik. Lanjutkan. Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas, dan lainnya dari kalangan para salaf berkata, ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama. Hendaknya ia bersikap takzim, meyakini kredibilitas, keilmuan, dan keunggulannya. Karena dengan sikap seperti itulah, ia dapat mudah mengambil manfaat dari sang guru tersebut. Masya Allah, jemaah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya jangan asal-asalan kita belajar. Di sini disebutkan bahwasanya ilmu itu agama. Maka bagaimana dengan agama kita? Ini urusannya surga dan neraka. Jangan sampai kita salah pilih guru. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan kepada siapa kalian belajar. Kepada siapa. Ahibati fillah. Ada orang yang belajar karena salah guru, dia jadi ateis. Ada orang yang belajar karena salah guru, dia jadi nggak peduli lagi sama keluarganya. Ada yang belajar dengan seorang guru, ya, yang menyebabkan dia tidak sholat lagi. Kenapa? Karena gurunya bermasalah. Tapi dalam pandangan dia, gurunya ini baik. Kriteria baik itu apa? Maka disebutkan di sini.
Kriteria baik itu dia secara keilmuan kompeten. Kita tahu kredibilitas dia. Oh, dia belajar di Madinah, dia belajar di Mesir, dia belajar sama Syekh Fulan, sama Syekh Fulan. Jadi ketahuan nih kalau bicara ilmunya. Kemudian agamanya jelas. Orang itu menegakkan sholat 5 waktu di rumah Allah Azza wa Jal. Orang itu suka berpuasa Senin Kemis umpamanya. Bicara agamanya Masya Allah. Kemudian bicara keilmuan dia, oh jangan ditanya gitu loh. Dia orang yang berilmu dan dia adalah orang yang menjaga ilmu dia. Maka Nabi SAW ketika beliau menyebutkan tentang sebagian sahabat disuruh belajarlah sama Abdullah ibn Mas'ud. Ambillah Al-Quranul Karim dari 4 orang. Itu Nabi sebutkan gitu. Sehingga ini pujian dari guru yang menjadikan murid percaya sama ini guru. Kenapa? Karena udah disebutkan gitu loh. Oleh orang yang berilmu, apalagi tadi Nabi SAW yang nyuruh mereka belajar Al-Quran dari beberapa sahabat yang disebutkan namanya. Baik, dilanjutkan. Sebagian salah, jika berangkat ke tempat gurunya, mereka terlebih dahulu berinfak dengan sesuatu dan berdoa. Allahumma astur aiba mu'allimi anni, wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku, dan jangan halangi aku mendapatkan berkah ilmunya. Masya Allah. Ya, ini bicara pengagungan terhadap guru ya. Karena kadang-kala kita kalau melihat guru itu melakukan sesuatu yang kita anggap itu sebuah kemungkaran, akhirnya kita nggak jadi menghormatin guru ya. Menyebut guru itu seharusnya dengan panggilan yang indah, dengan ucapan yang penuh dengan ta'zim. Ini akan menyebabkan dia dapat manfaat. Tapi kalau dia nggak ada perasaan mengagungkan guru, tidak melihat guru sebagai sosok yang seharusnya dimuliakan. Kadang-kala kita lihat ya beberapa waktu yang telah berlalu ada guru yang dilaporkan sama muridnya karena gurunya mukul muridnya, mendidik muridnya. Atau apalah tindakan-tindakan yang dianggap oleh orang tua ini nggak benar nih gurunya. Padahal sebenarnya yang dilakukan itu dalam rangka dia mencintai anak didik. Taibah. Ini kalau bicara ya ucapan sebagian salaf ya, bagaimana ketika mereka berangkat ke tempat gurunya, apa yang mereka lakukan? Mereka berinfak dengan sesuatu. Mereka sedekah, kemudian mereka berdoa. Apa doanya? Masya Allah jemaah. Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Wala tudhib barakata ilmihi minni. Dan jangan halangi aku mendapatkan berkah ilmunya. Ya jangan diusir berkah ilmunya dari aku. Karena sekali lagi ketika ya kita tidak lagi menghargai guru, tidak menghormatin guru, memanggil guru dengan panggilan yang tidak seharusnya, maka yang ada berkah itu bisa hilang. Nah, dilanjutkan. Ar-Rabi', guru Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku tidak berani minum ketika Syafi'i melihatku karena aku segan padanya. Gimana sekarang? Ar-Rabi', guru Imam Syafi'i, mengatakan, aku tidak berani minum ketika Syafi'i melihatku karena aku segan kepadanya. Jadi kalau di sini dikatakan Ar-Rabi' sahibus Syafi'i. Ar-Rabi' ini diartikan muridnya Imam Syafi'i atau pengikutnya Imam Syafi'i atau sahabatnya Imam Syafi'i. Bukan gurunya Imam Syafi'i. Jadi diganti Ar-Rabi'. Ar-Rabi' bin Sulaiman ya. Kalau anda nggak salah namanya beliau ini. Beliau adalah tadi sahabat Imam Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i. Apa yang beliau katakan? Ini ketika lagi bermajelis, kajian, gurunya ngajar. Beliau mengatakan, aku tidak berani minum ketika Syafi'i melihatku.
Bukan itu sih. Majtara'tu an ashrabal ma'. Nah, aku tidak berani minum air. Nah, aku tidak berani minum air dalam kondisi Syafi'i melihat kepada aku. Karena aku segan padanya. Karena wibawanya Imam Syafi'i. Jadi sekarang kadang-kala di kelas kita ngajar ya, atau di mana jamaahnya makan. Ustadznya lagi jelasin satu masa ini jamaahnya makan, jamaahnya minum. Kelihatan semua. Kalau nggak kelihatan mungkin nggak ada masalah kalau dia lapar atau gimana. Tapi ini bagaimana yang namanya Rabi benar-benar mengagungkan Al-Imam Syafi'i. Minum air aja kelihatan Imam Syafi'i dia nggak berani. Dan dalam dunia adab dan etika ini, kita perlu melihat tradisi dan budaya yang ada. Apabila tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan agamanya, dengan agama, maka kita perlu jalanin. Umpamanya ketika datang ke majelis ilmu pakai topi umpamanya ya, karena gurunya nggak, ini termasuk tradisi dan budaya yang baik sebenarnya. Tapi sebagian orang meninggalkan. Maka kita lihat ini bagaimana Rabi bin Sulaiman. Kemudian bicara yang sebelumnya tadi. Ya Allah tutupi aib guruku. Guru ini punya, ya, dia manusia biasa, dia punya kekurangan. Sampai ada yang mengatakan, udah engkau cukup tahu gurumu itu di majelis ilmu. Jangan tahu di luar. Karena ada kawan ya, Masya Allah, yang berangkat ke rumah seorang syekh. Habis kajian nih, diundang sama syekh ke rumahnya. Di rumah itu syekh ngomong dengan panggilan yang kurang baik. Syekh itu mengatakan, Ainal hayawan, mana binatang ini? Binatang apa? Ternyata supirnya dipanggil dengan panggilan itu. Boleh gitu karena kebiasaan. Murid yang dengar gurunya seperti ini, aib, punya kekurangan seperti ini, akhirnya dia malas belajar sama gurunya. Makanya kenapa mereka berdoa, ya Allah tutupi aib guruku dari aku. Dan jangan hilangkan berkah ilmunya dari diriku. Karena tadi salah satu penyebabnya. Kita akhirnya jadi nggak suka sama tuh guru. Padahal ilmunya sebenarnya bagus, dia ngajarnya baik. Tapi gara-gara kita tahu tentang aibnya, akhirnya nggak mau belajar lagi. Baik, lanjutkan. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, hak seorang guru atasmu adalah kamu mengucapkan salam kepada orang-orang secara umum dan menghaturkan salam khusus untuknya serta duduk di hadapannya. Ketika sedang berada di sisinya, janganlah sekali-kali menunjuk-nunjuk dengan tangan, mengedip-ngedipkan mata, mengatakan padanya bahwa si fulan mengatakan sesuatu yang berkebalikan dengan yang ia katakan. Barakallahu fiik ya. Ya, kita lihat di sini beberapa adab yang disebutkan dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang pertama ucapkan salam, assalamualaikum, masuk kelas ke tempat majelis ilmu, assalamualaikum secara umum. Nanti datang ke gurunya, dia salam secara khusus, assalamualaikum Ustaz, ya apa kabarnya Ustaz. Ini yang pertama. Kemudian duduk di hadapannya. Sebagian santri, sebagian murid, sebagian pelajar itu kepingin duduk di belakang, di kursi paling belakang, bersandar lagi karena kalau membuat dia tidur. Adabnya duduk yang paling depan, di depannya guru lagi. Jadi duduk yang paling depan di depannya guru. Kemudian ya tangannya juga jangan memberikan menunjuk-nunjuk dengan tangannya, sedangkan gurunya ada di situ. Kemudian masalah mata juga jangan bermain mata ketika di majelis ilmu. Terus jangan mengatakan pendapat orang lain yang berselisih dengan pendapatnya Syekh. Syekh mengasih penjelasan, Syekh tapi pendapatmu ini bertentangan dengan pendapatnya fulan. Jangan diadu gurunya. Dengarkan dengan seksama. Kalau memang ada yang ingin disampaikan kepada guru, nanti biasanya guru itu ngasih waktu. Nah, ketika itu engkau bertanya atau engkau kasih masukan. Baik, dilanjutkan. Hendaknya ia
Hendaknya ia mempraktikkan adab yang disarankan oleh Ali bin belum Abi Thalib sampai mengatakan padanya bahwa si fulan mengatakan sesuatu yang berkebalikan dengan yang ia katakan. Ya. Menggunjing seseorang di sisinya, berbisik-bisik di majelisnya, menarik-narik bajunya, mendesaknya ketika ia tengah tidak bersemangat. Dan jangan pula bosan karena lamanya waktu belajar. Barakallahu fikum ya. Di sini disebutkan jangan menggunjing. Jangan menggunjing seseorang yang ngomongin orang lain di hadapan gurunya. Kemudian jangan berbisik atau ngobrol dengan yang di sebelahnya. Ini berbisik-bisik di majelisnya ini. Tadi ngobrol dengan yang di sebelahnya. Jangan menarik bajunya. Menarik-narik bajunya ketika gurunya mau pergi, jemaah. Wala ta'khudh bi thawbihi idza qam. Ini menarik bajunya ketika dia hendak pergi. Kemudian jangan memaksanya atau mendesak. Betul ini, mendesaknya. Jangan mendesaknya ketika dia tengah tidak semangat. Nah, dan jangan pula bosan karena waktu belajar yang panjang kepadanya. Jadi kepanjangan belajar sama beliau, sama guru, jangan sampai kita menampakkan kita jenuh dan bosan terhadap apa yang disampaikan oleh guru atau yang diajarkan oleh guru. Taib yang terakhir, lanjutkan. Hendaknya ia mempraktikkan adab yang disarankan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini. Menanyakan perihal ketidakhadiran gurunya jika memungkinkan. Jika tidak, Nah, hendaknya ini terjemahan yang sangat tidak tepat ya. Yang betul di sini bahasa Arabnya wa yarudda ghaibata syaikhihi idza qadir. Hendaklah dia membela gurunya kalau ada yang ghibain. Yang menghibai. Membela gurunya dalam rangka ya memberikan nasihat kepada orang yang ghibain tadi. Kalau dia nggak mampu, subhanallah, jika tidak, artinya tidak mampu untuk membela gurunya, hendaklah dia berpisah atau meninggalkan majelis itu. Meninggalkan majelis itu. Baik, tolong dibaca lagi. Dari hendaknya ia mempraktikkan adab yang disarankan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Aku Ustadz, boleh diulang sekali lagi karena Kodoro tadi internetnya sempat agak terputus. Siap. Jadi yang dirubah dari perkataan hendaknya ia mempraktikkan adab yang disarankan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Ini kemudian membela gurunya kalau ada yang menghibainya. Di saat ada yang menghibainya. Dan apabila dia mampu ya, membela gurunya kalau ada yang menghibainya apabila dia mampu. Kalau tidak, maka dia meninggalkan majelis tersebut. Baik, silakan. hendaknya ia mempraktikkan adab yang disarankan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, membela gurunya kalau ada yang menggibahnya apabila ia mampu. Jika tidak, hendaknya ia meninggalkan majelis tersebut.
Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, ini ya kenapa kita perlu belajar bahasa Arab. Karena kadangkala yang menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dia memahami dengan pemahaman yang kurang tepat sebenarnya. Sehingga muncul terjemahan seperti yang tadi kita baca. Tapi tatkala kita baca bahasa Arab, lalu kita nggak paham, kita biasanya akan buka kamus. Kita akan cari tahu. Oh, ini maknanya apa? Tapi kalau kita baca bahasa Indonesia, ya udah, maknanya sesuai dengan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Padahal ini berseberangan dengan yang disebutkan dalam kitab aslinya. Jadi orang Arab kadang-kadang baca bahasa Arab nggak paham. Maka dia akan cari tahu. Tapi kalau bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan sesuai dengan pemahaman yang menerjemahkan, ya kita nggak bisa ngapa-apa. Ya memang seperti itu yang ditulis, karena kita nggak merujuk kepada kitab aslinya. Barakallahu fiik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, jadi ini berkaitan dengan membela guru ya. Kalau ada yang ngomongin guru di majelis itu, ya kita belain gurunya, kehormatan guru kita. Kita sampaikan, kalau engkau melihat guru Anda memang salah, engkau kasih nasihat. Tapi bukan digibahin di luar, seperti itu. Ini urusannya dosa, dan salah satu dosa besar. Tapi ketika kita tahu kita nggak mampu untuk mengingkari di majelis itu, keluarkan majelis itu, keluar dari majelis itu. Karena kita mengingkari dengan hati. Dan salah satu konsekuensi mengingkari dengan hati adalah meninggalkan majelis yang ada kemungkaran di dalam. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Alhamdulillah. Kita menuju sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Siap, tafadhali. Insyaallah untuk yang pertama, izin Ustaz nih dari santriwati ada yang ingin bertanya Ustaz. Naam, tafadhali. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ana santriwati. Naam, tafadhali. Ana santriwati Rumah Quran Markaz Ahlul Mahabbatullah. Ana ingin bertanya, bagaimana caranya meruqyah diri, ruqyah agar enggak mudah ngantuk, agar tidak mudah mengantuk. Karena Ana seringkali ketika halaqah selalu ngantuk walaupun udah ikhtiar pakai segala cara yang ada biar nggak ngantuk. Tapi tetap ngantuk kadang. Makanya terkadang waktu halaqahnya jadi terkuras buat Ana ngapal atau ngelancarin hafalannya lagi di waktu halaqah. Bagaimana solusinya ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Siap. Barakallahu fiik. Naam. Jadi kalau bicara ngantuk ini, yang pertama, ngantuk itu ada yang nikmat dari Allah Azza wa Jal, ada yang dari setan. Nikmat dari Allah seperti ketika perang Badar ya. Allah Azza wa Jal berikan kepada para sahabat di masa yang genting itu ngantuk. Mereka tidur jam. Sampai Ali bin Abi Thalib ceritakan radhiyallahu ta'ala anhu malam hari itu. Semuanya udah tidur. Kecuali Rasul SAW sedang sholat. Itu jadi nikmat ya. Dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ada yang dari setan. Seperti yang diceritakan Nabi SAW. Bagaimana setan itu mengikat 3 buhul tali di tengkuknya seorang yang mau tidur ya. Kalau dia nggak baca doa ini. Dikatakan alaika lailun tawil, alaika lailun tawil, alaika lailun tawil. Engkau malam panjang bagi engkau malam panjang. Akhirnya subuhnya sulit bangun banget. Baik, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kalau bicara meruqyah diri, sebelum bicara meruqyah diri, coba lihat apakah engkau memang punya masalah dari sisi kurang tidur. Malamnya kurang tidur sehingga ngantuk. Atau yang kedua, malas.
Ini juga dari setan. Kita suruh berdoa tiap pagi kan. Pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika, Rabbi inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Berlindung dari Allah dari sifat malas. Hal yang ketiga, perlu ada olahraga. Anda mungkin mau tanya sama Ustadz ya. Ada pendidikan, bukan pendidikan ya. Pengajaran olahraga nggak di markas, Ustadz? Kalau secara ininya sih belum ada, Ustadz. Hanya saja mungkin disarankan buat mereka yang ngantuk itu pagi suruh lari dulu gitu, supaya fresh gitu, Ustadz. Oh, Masya Allah. Siap. Jadi mungkin kita ingat dulu SD ya. Dulu SD kita itu ada olahraga senam ya. Senam apa namanya? Senam SKJ. Senam kebugaran apa. Jadi anak-anak itu pagi diusahakan memang, ini juga buat yang bertanya ya, kalau memang di kelas, di sekolahnya tidak diadakan itu, adakan sendiri. Jadi sebelum masuk kelas, 15 menit umpamanya gerak ya, senam. Soalnya memang kadang-kala orang kalau kurang gerak itu jadi ngantuk. Maka nasihat anak tadi, mungkin di markas ini perlu 15 menit sebelum awal pelajaran dimulai, anak-anak kumpul semua, diajak senam, stretching atau apa, sehingga dia lebih semangat lagi ketika belajar. Kalau bicara tadi ruqyahnya, ya baca tuh doa yang pagi dan petang dibaca sama Nabi SAW. Rabbi inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kasal, dari kemalasan. Karena itu dari syaitan tadi yang menyebabkan kita ya kurang semangat belajar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya dan masukannya, Masya Allah. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kita ambil dari chatroom Zoom. Ini datangnya dari Rini, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada kata Ustaz ketika Rasulullah SAW berkata, ambillah ilmu dari Ibnu Mas'ud dan ambillah Al-Quran dari 4 orang ini. Siapa saja 4 sahabat ini, Ustaz? Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Nah, ana lupa ya dari 4 sahabat itu. Kalau nggak salah yang jelas ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir ya. Kemudian ada dari Zaid bin Haritha. Tapi yang jelas nama-nama itu ana lupa sekarang. Mungkin Ustadzah sendiri ingat, Ustadzah? Nah. Iya. Kalau ana boleh lihat hadisnya, khudil Qur'an min arba' ya. Khudul Qur'an. Nah. Iya, di sini disebutkan khudul Qur'an min arba'. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, sama Salim maula Abi Hudzaifah. Nah, 4 orang itu, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'ad bin Jabal, dan Salim maula Abi Hudzaifah. Barakallahu fiik. Nah, tafadhali. Baik, jazakumullah khairan untuk jawaban yang kedua. Kita beralih ke yang soal ketiga, Ustaz. Tafadhali. Nah. Dari yang Rehan, Ustaz. Tafadhal untuk Al-Akh Raihan untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Al-Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah.
Saya mau nanya Ustaz, kalau misalnya mengajak, misalnya saya nanya ke Ustaz, mengajak seorang Ustaz gitu ya, untuk membantah pendapatnya, syubhatnya dai fulan gitu. Nah, agar umat ini nggak terpengaruh dengan kesesatannya beliau. Nah, tanpa menyebutkan nama orang tersebut, dibuat video gitu, itu dilarang apa dibolehkan, Ustaz? Masya Allah. Itu aja. Siap, barakallahu fiik. Iya, barakallahu fiik. Mungkin ini berkaitan dengan tadi kita nggak boleh ribain guru kita, belain guru kita ya. Tapi bagaimana kalau ada seorang ustadz, seorang guru yang menyimpang? Ada kesalahan dia yang sangat membahayakan sekali. Dia menyebarkan syubhat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita perlu bertanya kepada seorang yang alim. Apakah yang disampaikan oleh fulan ini benar apa enggak dulu? Karena boleh jadi kita beranggapan ustadz itu menebarkan syubhat. Boleh jadi enggak. Sebenarnya enggak. Memang ternyata memang masalah ini ada perselisihan gitu di antara para ulama. Dan mungkin dia berpendapat dengan pendapat yang lain seperti itu. Itu yang pertama kita perlu tanyakan. Kalau ternyata benar, enggak, ini sebuah kesalahan. Taib. Bisakah orang itu dikasih nasihat? Karena siapa yang enggak berbuat salah? Boleh jadi ustadz itu memang salah. Dan mungkin dia sengaja berpendapat seperti itu karena menurut dia itu yang benar. Tinggal bagaimana? Kalau memang ustadz yang kita sampaikan tadi, ustadz ada yang berpendapat seperti ini, seperti itu ustadz. Apa kalau memang salah ustadz, apa nggak dinasehatin ustadz? Sebelum bicara tadi membantah. Boleh jadi ustadz itu melakukan kesalahan, menyebarkan syubhat dalam sebuah video yang disebarkan di YouTube umpamanya. Sehingga semua orang pada nonton. Sampaikan kepada ustadz itu. Kalau ada akses untuk memberikan nasihat, apalagi dia seorang ahlus sunnah wal jamaah yang diketahui perjuangannya menegakkan sunnah, tapi tadi sekali lagi boleh jadi ada kesalahan yang lakukan, maka dikasih nasihat dan dicarikan alasan kenapa dia melakukan itu. Kalau enggak bisa sudah kasih nasihat nggak mau atau memang nggak ada akses, bagaimana sekarang pemikiran dia yang menyimpang itu tidak menyesatkan orang lain. Ini tadi mau dibikin video. Silahkan bikin video. Nggak ada masalah sebenarnya. Setelah tadi ada tabayun, ada cross check bahwasanya itu memang sebuah kesalahan, itu hal yang menyimpang, silahkan sampaikan kepada ustadz tadi dulu, ini ustadz pendapatnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Anda minta penjelasan, benar apa enggak gitu. Rasul SAW pernah dapat ya pemikiran yang menyimpang dari 3 sahabat. Beliau naik mimbar, beliau jelaskan tanpa menyebutkan nama. Beliau mengatakan, kenapa ada orang yang ngomong seperti ini, seperti ini, seperti itu. Karena yang bahaya ini pemikirannya tadi, bukan orangnya. Orang itu bisa jadi mati, pemikirannya tetap hidup. Maka Nabi berusaha untuk meluruskan tanpa menyebutkan namanya. Tapi kalau ternyata orangnya ini orang yang sangat berbahaya, lain lagi. Nanti boleh jadi menyebutkan namanya itu menjadi maslahat. Jadi kembali kepada maslahat dakwah itu sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Perkiraan berapa pertanyaan lagi Ustaz? Tergantung pertanyaannya sebenarnya. Tergantung. Nah, ini ada dari lagi mungkin saat terakhir Ustaz. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya binti, kif haluki? Alhamdulillah Baba. Nah, tafadhali, ma su'aluki? Orang mau tanya kan, kalau sebagian pondok, kalau misalnya kita kayak telat datang sholat, itu kan dapat hukuman gitu, umpamanya hukumannya kayak nulis. Mungkin ada gak keberatan, maksudnya kayak gini, sekarang pikiran anak mau telat mau enggak udah nggak peduli, sama-sama kena ikop, itu jadi menimbulkan rasa futur tuh, kayak misalnya
telat. Anak-anak tuh pada kayak, ih anti telat kayak gitu. Jadi mah biasa aja sekarang telat mau enggak sama-sama dapet ikop juga terus. Jadi futur. Kok bisa? Artinya kalau telat itu kan dapat ikop. Kalau nggak telat kan nggak dapat ikop. Tapi sama aja bakal misal pasti dapet telat gitu loh Ustaz. Dapet telat pasti, gak mungkin enggak. Mungkin sebulan bisa dapat sekali atau 2 kali gitu. Kalau Artinya kalau nggak telat nggak diikop kan? Berarti kan nggak sama. Tapi tuh bagi Khola tuh sama aja. Udah sekarang mau kena ikop udah nggak peduli. Anak-anak mau bilang telat udah nggak peduli, sama aja bakal kena ikop. Pasti bakal ada yang telat. Dari semua anak pasti dalam sebulan itu pasti ada yang telat. Nggak mungkin nggak ada gitu. Oke. Siap. Futur itu. Takut nanti akhirnya dia jadi futur gitu. Nggak peduli telat mau enggak, udah nggak peduli. Mau sholat berjamaah atau enggak, udah nggak peduli. Sama aja dapet ikop gitu. Siap, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini pertanyaan menarik ya. Memang kalau bicara anak-anak di pesantren ini, anak-anak itu kan sebenarnya sedang dididik. Seperti membangun sebuah rumah. Sulit membangun pondasi. Harus digali ya pondasi itu ya. Kemudian ditanamkan batu-batu yang kuat. Apabila mau bangun bangunan ini 5 lantai, maka pondasinya harus lebih dalam lagi, lebih capek lagi. Jadi ketika anak-anak di dalam pesantren, umpamanya tadi dikasih hukuman sama gurunya, dididik bagaimana dia menjadi seorang yang disiplin ya. Karena dalam agama kita sebenarnya kita diajarin disiplin. Hukuman yang diberikan di dunia ini, itu harapannya nanti dia ketika besar, dia tidak melakukan itu lagi. Dan ada pembiasaan sebenarnya. Orang ini hanya butuh pembiasaan. Kalau tadi dikatakan telat ya, ada orang yang selalu telat. Tapi sebenarnya dia bisa dididik nggak pernah telat. Karena terbukti ada anak-anak yang nggak pernah telat. Adalah 1-2 memang yang, jadi gimana ya, ada anak-anak mungkin yang memang rutin telat. Yang telat ya mungkin ada 3 anak anggap fulan. Tapi yang lainnya enggak. Jadi bagaimana seorang anak ini menanamkan di diri dia bahwa dia sedang ingin menuntut ilmu. Jadi wadahnya ilmu kan hati. Wadahnya ini dibersihin. Umpamanya tadi ketika dia telat, oke lah kalau bicara hukuman yang diberikan oleh gurunya itu. Tapi bagaimana dia beristighfar minta ampun sama Allah SWT. Karena wadah ini kalau kotor sulit menerima ilmu. Sulit menerima nasihat, siapapun yang ngasih nasihat. Dan paling bahaya ketika wadahnya itu kebalik. Jadi ingat, Anda kasih contoh ya. Nah, Anda punya ini. Nah, ini nih. Ini bisa dikasih air ya. Mau dikasih susu bisa. Tapi kalau wadahnya kotor, dikasih susu, susunya pun jadi kotor. Masalahnya bukan di susunya, tapi masalahnya di wadahnya. Wadah ini bisa kebalik. Kayak gini nih. Ini mau dikasih 1 ember susu, nggak akan masuk susunya. Kenapa? Wadahnya kebalik. Nah, terus gimana? Dibalik dulu wadahnya. Nah, kotor, dibersihin dulu kotorannya. Maka buat santri-santri ya, yang mungkin tadi dia merasa berat di pesantren atau dia punya kebiasaan mungkin yang sulit dirubah, tetap bisa dirubah sebenarnya. Maka nasihat Ana yang pertama buat Khola dan buat teman-temannya, perbanyak istighfar. Duduklah beristighfar 100 kali sekali duduk ya. Baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca astaghfirullah wa atubu ilaik 100 kali. Jangan tinggalkan majelis kecuali 100 kali udah dibaca. Rasakan nanti, kalau bicara tadi futur, rasakan nanti wadahnya ini jadi bersih. Nanti kalau lagi ada masalah dengan hatinya, baca istighfar lagi, terus kita baca istighfar. Dan ketika bisikan-bisikan syaitan datang, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Bisikan tadi umpamanya sama aja, telat, nggak telat, sama-sama ada yang diikop, umpamanya seperti itu.
Hilangkan pikiran itu. Kita ini disuruh berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Dan untuk menjadi yang terbaik itu perlu perjuangan. Orang daki gunung itu, nggak semua orang bisa daki gunung. Tapi ada yang bisa. Lalu kenapa dia bisa? Apa bedanya dia sama anak? Kadang-kala bedanya semangat. Kalau kakinya sama-sama. Kakinya sama, badannya sama. Cuma masalah di niat. Maka bersihkan wadahnya dengan banyak istighfar mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersihkan hatinya juga dari pikiran-pikiran yang buruk. Yang ketiga, bersemangat. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi kuis, Ustazah. Nah, silahkan dipandu. Nah. Baik, sesi tanya jawab sudah berakhir. Mohon maaf buat yang bertanya namun belum sempat dibacakan pertanyaannya. Kita masuk sesi kuis. Persilakan Ustaz untuk mengawali. Baik, barakallahu fiik ya. Pertanyaan yang pertama. Kenapa kita harus tawadhu terhadap guru kita, merendahkan hati, merendahkan diri, tidak sombong? Kenapa? Nah, silahkan. Ya. Dipersilakan untuk Ibu Nunung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba jawab ya, Ustaz. Hendaknya kita tawaduk di hadapan guru supaya menjadi ilmu yang kita pelajari itu berkah. Ya. Karena ilmu itu pantangannya pada orang yang tinggi hati, sebagaimana air pantang mengalir ke tempat yang tinggi. Barakallahu fiik. Iya, mungkin. Nah, jadi dua orang yang nggak akan dapat ilmu ya. Mustahyin wa mustakbir. Yang satu orang yang pemalu, nggak mau tanya, nggak paham, tetap diam aja. Yang kedua, orang sombong. Gimana mau dapat ilmu tadi? Air itu nggak bakal nyampe ke tempat yang tinggi gitu. Semakin merendah, semakin banyak jumlah air yang akan tertampung di sana. Begitu pula nih, anak-anak ketika dia belajar, dia merendah, dia tawadhu terhadap gurunya, dia nggak merasa lebih ngerti, lebih faham. Di hadapan gurunya dia benar-benar mengagungkan dan memuliakan gurunya. Insya Allah tuh semakin dia merendah, semakin lebih banyak air yang akan tertampung di tempat itu. Begitu pula dengan ilmu itu tadi. Taib, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini buat santriwati ini. Para santri yang ada di situ. Pertanyaannya, tadi disebutkan Nabi SAW nyuruh para sahabat belajar Quran dari 4 orang. Siapa 4 orang itu? Nah. Ini pada ngaji supaya Wahid dan Salasa. Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Salim Maula Abu Huzaifah. Tunggu. Tadi siapa? Zaid bin Sabit, nggak masuk Zaid bin Sabit. Tadi kan udah diperbaikin. 4 orang. Yang dalam hadis itu siapa? Zaid bin Sabit masuk dari sahabat yang mengumpulkan Quran ya. Tadi yang ana bacakan hadisnya Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab sama Salim Maula Abi Hudzaifah ya. Kalau nggak salah seperti itu. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya. Taib. Seorang guru itu diperintahkan untuk menjaga ilmunya.
menghormatin dan memuliakan ilmu tersebut. Dengan tidak datang ke rumah-rumahnya para khalifah, kalau diminta ke sana. Kayaknya bukan itu pertanyaannya, jemaah. Tadi disebutin bahwasanya seorang guru itu hendaklah bermuka berseri-seri ya. Menanyakan gimana kondisi anak didiknya. Kalau ada yang ghaib ditanya kenapa ghaib ya, ada apa. Apa sih pengaruh hal itu kepada ngajar-mengajarnya? Nah, tafadhali. Ya, tafadhali untuk Indah, Al-Ukhti Indah. Nah, silahkan. Al-Ukhti Indah, tafadhali untuk menjawab pertanyaan yang terakhir dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mungkin guru menanyakan kepada muridnya mungkin untuk kedekatan secara emosional. Jadi murid merasa lebih dekat dan akrab dengan murid-muridnya dan merasa nyaman, Ustadz. Terus pengaruhnya kepada ilmu muridnya nantinya? Mungkin murid akan lebih bisa menerima. Iya. Dengan perhatian dari gurunya. Mungkin gitu, Ustaz. Siap. Barakallahu fiik ya. Barakallahu fiik ya. Murid lagi senang. Kalau lagi senang sama gurunya, jadi enak murid itu. Tapi kalau nggak suka sama gurunya umpamanya nggak pernah senyum ini itu. Pas pelajaran gurunya, murid itu udah malas gitu. Ngelihat sandal gurunya aja kadang-kala udah nggak nyaman dia seperti itu. Maka hendaklah para guru berusaha untuk tadi beradab dengan adab yang penuh, menyenangkan, penuh keharmonisan dengan muridnya, kehangatan dengan mereka. Barakallahu fiik, itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Jadi ingat tadi 4 sahabat yang kita disuruh belajar dari mereka oleh Nabi SAW. Tidak masuk di sana Zaid bin Thabit dalam hadis Abdullah bin Mas'ud itu. Yang masuk adalah Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberkahi ilmu kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita sehingga kita bisa mengambil pelajaran yang banyak dari apa yang kita pelajari dan tidak jadi petaka apa yang kita pelajari selama ini. Ani kembalikan ke moderator. Jazakillah khairan.